rakyat yang menentukan, yang punya kedaulatan, dan PD Perjuangan melalui peringatan HUT ke-53 ini melakukan kritik otokritik, memperbaiki ke dalam, mempertajam praksis ideologi, dan kemudian ya seperti penanganan bencana, setidak-tidaknya PD Perjuangan bergerak maksimum demi kemanusiaan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek mereka memilih siapa. Jadi situasi saat ini bagi PD Perjuangan lebih baik kami berfokus untuk melakukan konsolidasi organisasi dalam seluruh aspek kehidupan partai, sehingga ketika rakyat menghadapi kesulitan seperti bencana, kami turun dengan seluruh kekuatan dari partai. Itu yang menjadi skala prioritas kami. Terima kasih. Oke. Sebelumnya, pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, berambisi menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang gajah. Ia yakin perolehan suara PSI akan meningkat di wilayah yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng. Pemilu selanjutnya, Jawa Tengah kandang gajah. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep bertekad menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang gajah. Menurut Kaisang, PSI kini mulai memanaskan mesin partainya dan membidik 17 kursi DPRD Jawa Tengah pada pemilu 2029 mendatang. Dengan percaya diri, Kaisang yakin perolehan suara PSI akan meningkat di wilayah yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng atau lumbung suara PDI Perjuangan. Pemilu selanjutnya, Jawa Tengah kandang gajah. Wes rasa kandang-kandangan sing liyane. Tempatnya gajah itu sekarang di sini, ya. PSI hadir untuk masyarakat Jawa Tengah. Dari hasil rekapitulasi suara pemilu anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, PSI berada di peringkat 10 dengan meraih 2 kursi. Sementara di posisi pertama, PDI Perjuangan masih berkuasa dengan perolehan 33 kursi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kaisang Pangarep mengisyaratkan masuknya Presiden ke-7 sekaligus ayahnya, Joko Widodo, sebagai Ketua Dewan Pembina DPP PSI. Isyarat tersebut disebutkan Kaisang pada penutupan Rakorwil PSI Jawa Timur. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengisyaratkan masuknya Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pembina DPP PSI. Hal tersebut tersirat saat Kaisang memberikan arahan di hadapan para pengurus dan kader PSI Jawa Timur di Surabaya. Kaisang menyebut jajaran PSI daerah harus memperkuat struktur kepengurusan, dan setelah itu Ketua Dewan Pembina yang dirahasiakan namanya tersebut akan muncul. Dari Ketua Dewan Pembina kita ini fokus untuk struktur. Udah nggak usah mikir yang lain-lain dulu. Kita fokus perbaiki struktur, kita benahi, kita selalu evaluasi supaya roda organisasinya bisa terus bergerak. Nanti kalau sudah komplit, beliau akan muncul dengan sendirinya. Kalau sekarang kan masih ngumpet-ngumpet, walaupun nggak ngumpet-ngumpet juga ketahuan juga. Cuma nanti biar secara resmi. Kaisang menambahkan nantinya setelah diumumkan nama Ketua Dewan Pembina yang akan menjadi tokoh sentral PSI, elektabilitas PSI diharapkan akan semakin kuat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Hoizinuddin, menanggapi kedatangan 2 tersangka kasus ijazah, Egy Sujana dan Damai Harilubis ke rumah Jokowi. Menurut Hoizinuddin, Jokowi tengah berstrategi memecah belah perjuangan. Buku inilah yang dijadikan buah tangan oleh Egy Sujana saat ia dan Damai Harilubis bertandang ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah.
Rupanya buku itu hanya perantara saja. Menurut Sekjen Relawan Jokowi Muhammad Rahmat, Egy dan Damai datang ke rumah Jokowi untuk meminta maaf setelah keduanya menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik terkait isu ijazah Jokowi. Memang betul Bapak Jokowi memberikan maaf kepada Bapak Egy Sujana dan Pak Damai Harilubis. Walaupun sudah mendapatkan maaf dari tuan rumah, namun menurut kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan, pemberian maaf dari Jokowi tidak serta-merta berdampak terhadap proses hukum yang sedang dihadapi keduanya. Kalaupun nanti ada pergerakan atau ada kebijakan atau ada diskusi mengenai kelanjutan ini, apakah itu nanti akan ada restoratif justice, apakah itu nanti ada plea deal, apakah nanti ada juga keringanan dalam hal penegakan hukum, apakah di persidangan ataukah di penyidikan, itu nantinya tentunya akan kami serahkan juga kepada pihak penyidik, karena sekarang kan masih di penyidikan. Sementara itu, menurut kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Hozinuddin, kedatangan Egy dan Damai Harilubis hanya akal bulus Jokowi saja yang ingin memecah belah perjuangan membongkar kasus ijazah Jokowi. Yang kami menilai ini adalah bagian dari strategi Saudara Joko Widodo untuk memecah belah perjuangan dari tim kami, klien kami Roy Suryo dan kawan-kawan untuk bisa membongkar kasus ijazah palsu. Kami tidak ada kaitan, tidak ada kepentingan dan juga tidak ada relevansi dan tanggung jawab berkaitan dengan pertemuan antara Saudara Egy Sujana dengan Damai Harilubis dengan Saudara Joko Widodo di kediaman Jokowi di Solo. Bergulir sejak 2019, kasus dugaan ijazah Jokowi belum juga menemukan titik temu. 8 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Roy Suryo, Rismon Sianifar, dan Tifa Ujiat Kiasuma. Tim Liputan iNews melaporkan. Kehadiran Megawati menandai dimulainya rangkaian acara Rakernas sekaligus peringatan HUT ke-53 PDIP. Megawati datang didampingi oleh Ketua DPP PDIP bidang ekonomi kreatif sekaligus sang putra Muhammad Prananda Prabowo. Megawati yang disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto langsung menaiki eskalator untuk menuju ruang Rakernas. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi santai pernyataan Kaesang Pangarep yang bertekad menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang gajah atau lumbung suara Partai Solidaritas Indonesia. Hasto menegaskan fokus PDIP